Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tinjauan literatur yang telah saya lakukan terkait dengan penilaian konsumsi pangan modern atau penilaian konsumsi pangan dengan metode yang tidak konvensional. Ini adalah jurnal yang saya tinjau, yaitu adalah jurnal dengan judul Nutritional Assessment of Hospital Meals by Food Recording Applications, yang dimana penulis jurnalnya ini adalah Katsumi Iizuka bersama rekan-rekannya. Yang halaman yang saya tinjau adalah halaman pertama hingga halaman ke-8, dan jurnal ini juga dipublikasi pada tahun 2022. Latar belakangnya, berbagai metode penilaian diet tradisional seperti food record, 24-hour recall, dan FFQ memiliki keterbatasan seperti waktu yang lama, kebutuhan wawancara terlatih, dan juga ketidakakuratan recall. Aplikasi mobile untuk food recording muncul sebagai solusi praktis yang lebih cepat dan mudah, namun akurasinya masih dipertanyakan, khususnya pada makanan khusus seperti diet rumah sakit yang rendah garam dan juga lemak. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana aplikasi tersebut mampu mencatat data gizi secara akurat. Untuk tujuannya sendiri yang utama itu ada dua. Yang pertama, menilai akurasi dua aplikasi food recording populer di Jepang, yaitu adalah Asken dan juga Calomel, dalam menghitung energi dan juga zat gizi dari dua jenis makanan, yaitu makanan uji, yang dimana makanan ujinya adalah ramen cup dan juga jus sayur, dan makanan rumah sakit. Lalu tujuan yang kedua, menganalisis apakah faktor seperti jenis makanan, jumlah penggunaan aplikasi, dan juga usia mempengaruhi akurasi pengukuran. Ini adalah metode dari penelitiannya sendiri, yang dimana desain penelitiannya itu adalah cross-sectional atau juga dapat disebut sebagai cross-sectional experimental comparison dengan repeated measurements, yang dimana peneliti menggunakan noun value test meal sebagai pembanding agar akurasi dapat dinilai secara objektif. Lalu analisis statistik menggunakan linear mix model untuk menilai pengaruh faktor jenis makanan, usia, dan juga frekuensi penggunaan aplikasi. Dan penelitian ini dilakukan selama 5 hari. Untuk subjek penelitiannya sendiri adalah 18 orang dewasa yang berusia 20-65 tahun yang merupakan staf di Fujita Medical University, dan dengan rincian sebanyak 16 perempuan dan juga dua laki-laki yang berpartisipasi. Dan peserta ini pun dipilih berdasarkan kepemilikan smartphone dan juga kesediaan berpartisipasi. Untuk langkah-langkah penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu adalah perekrutan subjek dan juga pemberian informed consent, lalu pemberian instruksi penggunaan aplikasi. Yang ketiga, peserta menganalisis dua jenis makanan setiap harinya selama 5 hari menggunakan aplikasi. Yang keempat, pencatatan nilai gizi hasil analisis aplikasi. Yang kelima, membandingkan hasil aplikasi dengan nilai referensi. Dan yang keenam, melakukan analisis statistik seperti perhitungan CV dan juga linear mix model. Untuk hasil dari penelitiannya sendiri, yaitu hasil menunjukkan bahwa pada test meal, kedua aplikasi mampu memperkirakan energi dan juga zat gizi secara sangat akurat, yaitu pada makanan yang tadi ramen cup dan juga jus sayur. Namun pada makanan rumah sakit, aplikasi cenderung mengoverestimasi energi, karbohidrat, protein, dan juga terutama lemak, serta garam dengan rata-rata sekitar 1,5 kali lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Yang dimana variabilitas pengukuran CV juga jauh lebih tinggi pada makanan rumah sakit, khususnya untuk lemak. Dan juga pada akhirnya tidak ditemukan pengaruh signifikan dari usia terhadap akurasi aplikasi. Untuk kelebihan penelitiannya sendiri, itu yang pertama, penelitian menggunakan makanan dengan nilai gizi yang diketahui sehingga validasi menjadi lebih objektif. Yang kedua, studi ini juga merupakan salah satu yang pertama untuk mengevaluasi aplikasi food recording pada makanan rumah sakit. Yang ketiga, penggunaan dua aplikasi populer memberikan gambaran yang komparatif yang lebih luas. Dan yang terakhir, kombinasi analisis statistik yang kuat meningkatkan kredibilitas hasil.
Untuk kekurangan dari penelitiannya sendiri, yang pertama sampel subjek tergolong kecil dan tidak seimbang pada hal gender, yang dimana tadi masih dominan pada perempuan. Lalu penelitian tidak melakukan perbandingan head to head antar aplikasi karena urutan penggunaan aplikasi yang tidak diacak. Yang ketiga, variasi penggunaan fitur aplikasi oleh peserta dapat mempengaruhi hasil. Dan yang terakhir, penelitian juga hanya berlangsung selama 5 hari, sehingga belum menggambarkan penggunaan yang jangka panjang. Untuk kesimpulannya, aplikasi mobile sangat akurat saat digunakan untuk makanan komersial dengan label gizi yang sudah jelas. Namun, akurasi menurun signifikan pada makanan rumah sakit yang rendah lemak dan garam karena komponen tersebut sulit untuk diperkirakan melalui foto dan juga input aplikasi. Oleh karena itu, aplikasi mobile masih perlu digunakan dengan hati-hati dalam penilaian diet khusus dan perlu dikombinasikan dengan metode lain bila digunakan pada konteks klinis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.